Ada sahabat masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW bilang kepada sahabat yang ada di sekitar beliau, karena orang itu cukup jauh dari pintu, dekat dengan pintu masjid. Beliau mengatakan, sampaikan ke orang ini agar dia menyisir dulu rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita tahu kita dianjurkan untuk bersiwak atau sikat gigi. Sampai kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Karena banyaknya perintah mengulang-ulangi menggosok gigi. Kita tahu hadis Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam riwayat lain, setiap kali mau sholat. Kalau kita pegangi sholat 5 waktu saja, maka kita bisa hitung berarti 5 kali kita gosok gigi hanya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Belum kita hitung sholat-sholat sunnah, belum kita hitung setiap kali kita mau wudu. Semua ini bagian daripada syariat. Bagaimana hari Jumat? Kata Nabi SAW, siapa yang hari Jumat mandi dengan sebersih-bersihnya. Ya, dalam hadis disebutkan, nanti kan kita bahas insyaallah di kitab Jumat, man ghassala waqtasal. Siapa yang mandi dan betul-betul serius membersihkan dirinya. Kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia memakai wangi-wangian ada di rumahnya, dia menyisir rambutnya dengan rapi. Semua ini berhubungan dengan masalah kerapian dan kebersihan. Kemudian dia pergi ke masjid tanpa berkendaraan. Kemudian dia pun tidak melewati pundak orang-orang yang sudah duduk. Lalu dia dengarkan khutbah dan dia ikut sholat. Kecuali akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat sesudahnya dan ditambah 3 hari. Dihubungkan antara pengampunan dosa, bahkan dapat 10 hari pengampunan dosa. Kalau kita hubungkan antara ibadah Jumat kita dengan kebersihan dan kerapian. Dan sekian banyak kalau kita ingin tarik contoh-contoh ini dalam kehidupan kita. Makanya orang Islam ditemukan orang yang paling bersih. Harusnya begitu. Kalau ada seorang muslim yang jorok, yang kotor, yang berantakan, yang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, berarti memang dia masih jauh dari agamanya dan tidak bisa menjadi tolok ukur. Harusnya diri kita, di sekitar kita, kendaraan, rumah, ya, kamar tidur, semuanya, kamar mandi, harusnya ditemukan semuanya rapi, bersih. Orang-orang kadang-kadang di satu kota kayak kita misalnya di Jakarta, di Bekasi misalnya, di weekend, di waktu-waktu libur masih banyak orang pergi ke hotel, nginap. Kenapa mereka pergi nginap di hotel? Bahkan kadang-kadang kita temukan beberapa hotel itu penuh di weekend. Ya. Beberapa kali kami cek hotel-hotel di Jakarta misalnya karena ada kebutuhan untuk booking misalnya kegiatan kantor, itu selalu penuh. Dan ternyata mayoritas yang booking di situ adalah orang dari kota yang sama, bukan pendatang. Apa yang mereka beli sebenarnya? Bukankah mereka pindah dari rumahnya tidur ke hotel juga tidur? Jawabannya, iya. Mereka hanya membeli tidurnya. Mereka membeli suasananya. Jadi penataannya, ya, penataan kamarnya, penataan kamar mandinya, orang selalu tahu hotel itu rapi. Pertanyaan sederhana, kenapa Bapak Ibu tidak jadikan rumahnya seperti hotel? Tinggal menatanya, merapikannya, dan itu bagian daripada syariat. Kalau kita niatkan untuk menjalankan dan menjaga kebersihan. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci, mensucikan jiwanya, bersuci juga secara jasad. Dan juga kita tahu Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Belum pernah ada riwayat menjelaskan Nabi pakai baju yang kotor, kusut, lusuh dan bau misalnya. Tapi yang ada adalah para sahabat menggambarkan bagaimana tampannya Nabi, bagaimana bersihnya Nabi, bagaimana rapinya Nabi dan seterusnya. Ini kalau kita ingin bahas panjang sekali. Begitu di dunia, di akhirat pun sama. Digambarkan tentang surga. Coba Anda cek surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan banyak ayat-ayat yang bicara tentang masalah surga. Kita temukan pasti yang digambarkan kebersihan, kerapian, keindahan, istana yang mewah, taman-taman yang tertata dengan rapi, buah-buahan yang banyak, melimpah, bidadari yang cantik-cantik, bidadara juga yang seperti mutiara dan segala macam hal. Semua itu menggambarkan memang berarti kita dianjurkan ke arah situ. Lebih jauh daripada itu, sifat sang pencipta Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini, kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, dan menyukai semua itu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan baik-baik bahasan kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, tema demi tema yang kita bahas ini, jangan terlewatkan begitu saja. Alhamdulillah kita masih berada di jilid pertama buku ini dan masih di bab-bab pertama. Kitab Tahara, kitab bersuci ini, kita sekarang sudah berada di bab nomor 6. Bab demi bab akan terus berlanjut ke depan
dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana agama Islam ini adalah agama yang bersih dan kita dianjurkan menerapkan dalam hidup kita. Sehingga tidak lagi terlihat seseorang muslim tidak peduli dengan kebersihan jasadnya, kemudian juga lingkungannya, rumahnya dan seterusnya. Yang kita bahas di bab nomor 6 lebih mengerucut ke salah satu substansial kebersihan ini adalah mandi junub. Orang-orang non-muslim tidak mengenal ini. Tapi kita memang ada bagian dari syariat. Bahkan mandi junub hukumnya wajib. Mandi ini wajib. Mandi dibagi dua, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya umumnya sunnah. Ya, sunnah ini maksud dalamnya juga ada yang bagiannya mubah. Gitu ya. Kalau yang wajib seperti mandi junub bagi orang yang sudah ada dalam kondisi junub, baik dia berhubungan biologi suami istri atau dia mimpi. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Karena pernah ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah bagi wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Kata Nabi SAW, iya, bila dia temukan ada basah di kemaluannya. Maka semua itu bagian daripada hal yang ditekankan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu juga ada mandi haid dan nifas bagi wanita. Mandi hari Jumat bagi kaum laki-laki. Semua ini hukumnya wajib. Dan ada mandi yang hukumnya sunnah. Seperti orang kalau niat jasadnya itu atau dia mandi niat memberikan hak jasad. Tadi orang gerah misalnya. Di sini bisa berlaku dua hukum. Bisa sunnah, bisa mubah. Sunnah berpahala, mubah tidak berpahala. Contoh misalnya mandi. Mandi itu kalau anda cuma sekedar gerah nih saya mau mandi. Hanya sebatas saja niatnya menghilangkan gerahnya maka hukumnya mubah. Tidak berpahala. Tapi kalau anda niat memberikan hak jasad yang menciptakan saya Allah, yang menciptakan rasa gerah ini Allah, yang juga memberikan solusinya kalau mandi saya jadi segar adalah Allah. Lalu kita niat untuk memberikan hak jasad kita, maka mandi itu sendiri berubah menjadi sunnah. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan ini dalam statement beliau di taklimnya pada saat masih hidup di Masjid Nabawi dan juga di beberapa buku yang beliau susun, diantaranya Kitab Minhajul Muslim yang pernah kami bedah di YouTube tentunya. Dan ini semua teman-teman sekalian menandakan memang adanya kebersihan tersebut yang harus kita perhatikan. Jadi diniatkan ya, bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi niatkan untuk memberikan hak jasad. Maksud dalamnya juga masalah olahraga, makan dan minum, mandi, ini semua hukum dasarnya mubah. Tapi bisa berubah menjadi sunnah kalau anda niat ingin memberikan hak jasad anda. Saya berolahraga karena untuk menyehatkan badan yang Allah amanahkan.